Ya pemirsa, kekerasan terhadap anak yang baru saja disingkirkan orang tua kandung. Dugaan tindak kekerasan mencuat setelah ada laporan pengunjung Jakarta tentang ibu yang mengaku menyiksa anaknya sendiri hingga tewas karena kesal sang anak sering mengompol. Dan faktanya saat ini Indonesia masuk dalam status darurat perlindungan anak. Selamat berjumpa kembali para pemirsa obrolan Sibung dalam channel YouTube Otis Almato. Kalau Anda suka menikmati tayangan kami, silakan subscribe, tekan tombol subscribe. Dan kalau Anda suka, silakan klik like. Nah, kita sudah lama tidak berjumpa. Nah, akhir-akhir ini kita lihat banyak pemberitaan mengenai kekerasan di dalam mass media, di mana saja. Nah, apa penyebabnya itu? Untuk itu, kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda seorang pengamat, penggiat sosial yang mungkin sudah beken namanya karena sudah malang melintang di dalam urusan ini sejak lama. Dan kita akan membahas berbagai topik, berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan sebagainya. Saya perkenalkan tamu kita pada hari ini, Mbak, saya panggil Mbak ya. Oke. Mbak Rustin Ilyas. Hai. Nah, jadi Mbak, sebetulnya yang kita lihat, yang kita baca sehari-hari itu banyak kekerasan. Betul. Apa sih penyebabnya? Pendidikan atau orang yang kurang pengetahuan atau tidaknya ada masalah ekonomi? Apa yang Anda lihat sebetulnya? Kalau kita pilah-pilah dulu ya, kekerasan itu kekerasan pada anak atau kekerasan antar dewasa. Kita ulas dari kekerasan anak dulu ya. Kekerasan pada anak akhir-akhir ini makin sering. Dan justru kalau menurut saya makin mengerikan. Setiap nonton ada anak yang diperkosa ayah kandungnya, ada anak yang dimutilasi dan sebagainya dan sebagainya. Kekerasan muncul karena dalam tanda petik ketidakberdayaan seseorang. Ketidakberdayaan. Iya, tidak berdaya dalam berpikir, tidak berdaya dalam bersikap, tidak berdaya dalam menangani masalah. Ya, jadi itu wajar dong, Mbak. Seorang anak ya tidak berdaya kan, dia masih yang tidak berdaya itu lingkungan maksud saya. Nah, itu imbasnya akhirnya yang paling gampang, yang paling enak jadi sansak itu anak. Untuk melampiaskan itu semua gitu loh. Karena ini nggak balas kan gitu. Kalau dewasa kan balas. Jadi dari situ secara umum ya Mas gitu. Jadi dalam kasus-kasus apa yang paling menarik yang pernah Anda lihat? Yang paling banyak adalah kasus-kasus di mana anak-anak ini persentase yang tinggi ya, bukan dari kalangan berada. Ya, biasanya rumahnya itu empet-empetan, petak-petakan gitu kan. Jadi antara tetangga itu saling dengar apa yang diomongkan. Nah, itu biasanya menyulut satu permasalahan yang membuat mereka itu emosi gitu. Jadi faktor ekonomi kalau begitu ya? Pasti gitu loh, itu satu ya, faktor ekonomi. Tapi ya nggak semua orang yang nggak punya itu terus jadi seperti itu kan gitu loh. Karena ada juga yang rumahnya di gedongan, tapi dia juga memperkosa anaknya. Gitu, dan itu memang persentasinya kecil. Tapi tidak boleh kita nafikan itu. Dan itu ada gitu. Nah, kalau saya melihat ya, Bung, sekarang ini jujur aja saya on the straight ya, bersyukur dengan adanya Permendikbud tentang kekerasan seksual di kampus. Itu sebetulnya banyak sekali terjadi, tapi karena berbagai hal, banyak sekali yang takut aibnya terbuka. Nah, sehingga korban akan mendem di situ juga. Sama juga dengan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita mau melaporkan karena ini yang pelakunya bapaknya,
ibunya yang nggak ngebolehin gitu, takut akhirnya terbuka hal kayak begitu. Nah, kalau menyangkut sampai bapak ibu segala itu barangkali itu masalah sosial soal pendidikan nggak? Atau itu, agama barangkali juga nggak? Nggak juga, agama juga nggak. Ya kalau dia misalnya jadi belajar agama bahwa harus hormat kepada orang tua, harus menjaga ini, menjaga itu, tentu nggak akan terjadi dong. Itu harusnya ya, gitu. Tapi berapa ustadz yang ketahuan dia juga mencabuli anaknya, ada pendeta yang juga, itu kan sama. Jadi bukan itu, gitu loh. Ini kalau menurut pendapat saya, memang adalah karakter ya, gitu loh. Karakter ini harusnya kearifan lokal itu harus dihidup-hidupkan. Harus, karena dengan kearifan lokal ini adalah belt dari semua permasalahan di daerah tertentu itu. Jangan kita sekarang tuh menjadi sewarna semua. Kalau orang Betawi itu beda kearifan lokalnya dengan orang di Jogja, dengan orang di Batak. Nah kalau itu dipertahankan kearifan lokal, itu paling tidak akan menyelamatkan hal-hal yang seperti ini. Ya tapi Mbak, dunia kan berkembang, ya yang dulu barangkali tradisional sudah nggak cocok lagi dalam kehidupan yang modern. Nah itu pasti ada dampaknya. Nah bagaimana menyesuaikan karakter orang pada zaman yang dulu begini, sekarang harus begini. Padahal zaman udah berubah. Gini, misalnya Mbak ya, saya contohkan anak ya. Okay. Dulu kita kalau ketemu orang sopan, salam, salam, hormat. Sekarang jangan, kalau ditegur orang jangan jawab. Nah itu kan sudah berubah. Bagaimana kita menghadapi itu? Makanya kalau saya rasa hal-hal yang seperti itu bukan kearifan lokal. Makanya kalau di Indonesia, kenapa selalu dituliskan di situ Bhinneka Tunggal Ika, ini founding father kita itu sudah melihat ke jauh, ke arah yang sangat jauh, gitu loh. Bahwa setiap manusia itu unik, dan mereka harus mempunyai identitas diri yang tepat. Seperti apakah di Papua, apakah dia di Batak, ataukah dia di Madura, itu pasti beda-beda. Nah, tapi ujung-ujungnya satu, yang namanya tata krama itu pasti ada di mana-mana. Aku yakin itu. Nah, ini kalau kayak begini kita nggak bicara agama ya, gitu loh. Nggak bicara agama, tapi kita bicara kearifan lokal dulu. Apalagi didukung oleh agama-agama mereka. Harusnya ya gitu. Satu, yang kedua ya, Bung. Ini deh, kebanyakan dari bangsa kita ini masih sering memanfaatkan situasi. Maksudnya? Taruhlah nih, mau pemilu gitu misalnya ya. Itu dia manfaatkan bener. Mau caranya kayak apa, pokoknya dia dapat suara terbanyak. Nah itu banyak yang hilang di sini, Miss. Nah ini pun saya pernah mengajukan semacam statement lah, boleh statement. Kenapa sih kita itu kok nggak pernah mengajarkan anak-anak calon pemilih pemula untuk dia itu memilih partai yang dia suka? Karena partai di Indonesia ini kan semuanya bagus, cuman orangnya yang nggak beres kan gitu. Tapi anak-anak pemilih pemula dia nggak tahu kenapa dia memilih misalnya PAN kayak PDIP kayak PKS, dia nggak tahu. Iya, karena papanya di situ. Ini pendidikan apa? Ini yang kita kadang-kadang menangani sesuatu itu. Ya, jadi maksud Anda pendidikan. Kita ngajarin anak untuk berpolitik dong? Semua harus tahu politik berbangsa dan bernegara. Aku nggak ngajarin politik praktis, tapi anak harus tahu dia memilih itu dia udah punya tanggung jawab. Dengan memilih dia itu punya hak. Nah, haknya apa? Kewajibannya apa? Itu ada. Karena dia sudah menjadi orang yang punya tanggung jawab kepada bangsa ini. Gitu loh, Bung. Karena gini ya, aku pernah dapat exchange student, dia nginep di rumah saya. Ini namanya Keiko, anak Jepang, perempuan. Dia dengan nyamannya, ini anak SMA, namanya dia cerita, I'm a communist but not with my father, bla 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 bla. Dia cerita komunis itu rinci banget. Aku mikir, ya Allah, kapan anak-anak kita bisa seperti ini gitu loh. Tapi apakah bagus begitu? Kecil-kecil udah ngerti itu? Oh ya harus. Oh, begitu? Sekarang ke depan kita makin cepet. Kalau kita lambat ya kita ketinggalan, kita jadi bangsa budak lagi nantinya.
Kita harus Bukankah- mendahuluin. Jadi artinya gini, yang aku inginkan adalah pengertian dari anak-anak tentang politik berbangsa dan bernegara. It's mean that nation and character building. Nation and character Ya, building. gitu. Iya. Bang, kalau nggak itu, dia milih ya karena bapak gue di PAN ya gue PAN, bapak gue di PKB ya gue PKB. Ini kan nggak bener kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia udah milih, dia akan tahu, oh ya tugas saya harus berbuat benar untuk bangsa ini. Itu kewajiban saya. Hak saya punya hak berpolitik nantinya. Kalau aku mau masuk ini seperti itu. Nah, ini belum ada pendidikan ke situ, gitu loh. Even kepada anak-anak sendiri. Oke Mbak, tapi saya pikir bukannya biarkanlah anak-anak menikmati masa anak-anaknya sesuai seperti Oh, itu pasti. Nah, Itu pasti. Jangan dicekokin dengan Bukan, hal-hal. Anda salah. Kalau misalnya anak-anak sudah diberikan hak untuk dia memilih, kan udah punya hak nih, dia memilih. Terus dia pergunakan untuk memilih, dia harus tahu kenapa itu memilih. Kan begitu, gitu loh. Mau main aja, gitu kan. Jadilah dirimu, gitu loh. Tetap, gitu loh. Jadi pendidikan politik itu penting, ternyata. Mulai dari zaman Ki Hajar Dewantoro siapapun juga. Ya. Kenapa sih Ki Hajar Dewantoro itu juga nggak Ya, tapi menyebutkan kan, Mbak, ke sekolah? Kembali ya, Oke. saya gantah ya. Dia belajar, tentu sumbernya kan paling dekat Banyak. bapaknya, ibunya, referensinya tidak seperti orang yang bisa mencari apa sih partai yang bagus, apa sih politik yang bagus. Nah itu Ya enggak apa-apa. Itu yang saya bilang, itu urusan mereka. Yang penting anak ini tahu. Bapaknya ngasih tahu. Kalau kamu milih partai ini, partainya papa, ini karena begini nak, begini. Didik lah gitu loh. Jadi nggak terus. Nah, oke Mbak, tapi kalau kembali kepada masalah yang saya ungkapkan tadi bahwa ternyata dalam data tadi banyak kekerasan seksual, ya kekerasan, kemudian ada yang seksual macam-macam. Nah, apa kaitannya dengan pengetahuan anak mengenai berpolitik tadi? Semua anak harus pintar. Tidak ada anak yang bodoh. Dia anak miskin pun dia punya hak untuk berpolitik nantinya. Ya, gitu loh. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Kalau kita mau berpacu dalam kemajuan dengan negara-negara lain. Siapa sih seorang Jokowi? Dia juga anak kolong jembatan juga dulu. Siapa sih Adian Apitupulu? Saya tahu persis gitu loh. Banyak anak-anak miskin yang jadi-jadi. Karena pengalaman dia sekolah kehidupannya sudah tertata gitu loh. Ya. Itu bisa. Nah, jadi sekarang Bung, kalau menurut pendapat saya, pendidikan tuh memang harus dimulai sedini mungkin. Jadi bagi kita ya, orang Indonesia ini gitu, harusnya sudah mulai membuka jendela dunia gitu loh. Apa yang terjadi di sana, dan itu negara harus hadir untuk rakyatnya. Aku pernah juga menanyakan di DPR ya, karena mereka wakil rakyat kan gitu loh. Saya tanya, kalau misalnya mereka itu, sorry kenapa aku menjurus ke politik, karena tanpa ini negara ini nggak akan bisa ngambil keputusan. Kita mau ngomong anak kayak mau ngomong apa, kalau nggak diputuskan di situ juga nggak dikerjain kan gitu. Nah sekarang misalnya mereka itu lagi reses, turun ke konstituen. Taruhlah sekarang yang partai, misalnya partai PAN atau partai PDIP atau partai PKB atau Golkar, bawalah foto tokoh masing-masing partai itu. Yang ini bawa fotonya Bu Megawati sama siapa lah gitu, yang ini bawa fotonya Pak siapa Amin Rais lah, bawa. Berikan kepada anak-anak ini loh, ini orang baik, ini orang baik, ini orang, ceritakan. Nggak dosa dan itu harus. Disitulah kita mengajarkan sejarah bagaimana kita itu tumbuh kembang dan ke depan gitu loh. Kenapa aku cerita ini, Bung? Aku sedih waktu Obama nggak jadi datang ya ke Indonesia. Itu anak sekolah jalan Besuki itu nangisnya 3 hari 3 malam. Di TV pula, enak nggak gue? Aku jadi mikir, ya Allah, itu Obama nggak jadi datang nangisnya kayak gitu. Kenapa sih gurunya ini nggak merekayasa? Ayo kita sekarang ke sekolahnya Bapak SBY. Nah, banggakan di situ. Ayo kita ke sekolahnya Bu Mega. Ini banggakan di situ. Itu presiden kok, gitu loh. Nah, mereka nggak pernah tahu sekolahnya Pak Presidennya masing dari tahun ke tahun. Obama datang nggak jadi nangis sampai kayak begitu. Tobat aku bilang gitu.
Kesian amat bangsa ini gitu loh. Miskin dengan kemengertian sejarah. Itu bahaya banget. Jadi sebenarnya sangat ini bukan miskin atau kaya ya. Iya. Ini masalah mendidik kita. Iya. Gitu. Tapi masalah tadi kan Anda bilang di kampung dan di kota kaya dengan miskin tetap akan ada. Nah, jadi intinya sebetulnya kalau Anda bilang pendidikan itu guru-guru kan juga belum tentu ngerti. Jadi bagaimana Ya gini ya Bong ya, pendidikan bagi saya itu learning is not always schooling. Pendidikan itu ada di komunitas manapun juga. Ya kalau istilah bahasa Maduranya gitu ya, aku kan orang Madura nih. Istilah Maduranya itu apapun di dunia ini adalah buku saya. Ya, tempat dimanapun itu sekolah saya. Nah, dan siapapun guru saya. Gitu loh. Oke, jadi Pak, sebelum kita kembali ke masalah ini, saya pengen tahu juga Anda ini sebetulnya siapa sih, apa sih membawa Anda kok mau ngurusin masalah sosial, terjun ke anak-anak di jalanan, ke kolong jembatan dan sebagainya. Apa memang Anda dididik atau keluarga Anda memang backgroundnya seperti itu? Sebetulnya keluarga saya itu unik ya. Bapakku tuh pegawai negeri, tapi dua-duanya orang Madura. Bapak ibu saya orang Madura, asli. Bapak saya pegawai negeri. Kalau namanya kok bukan nama Madura ya, Rustin? Muhammad Ilyas itu kan dari Quran ya. Oh. Tapi dia suamiku. Oh, tuh. Aku Rustin Ilyas, aku Rusin Hussein. Tuh, jadi bapakku pegawai negeri, ibuku wartawan. Gitu, barengan sama tante siapa ya yang punya koran Waspada dulu di Medan tuh. Terus tante, aduh lupa lagi. Ani Idrus ya. Ani Idrus. Satu lagi siapa? Tante Ice siapa gitu, yang itu bertiga lah mereka ke Jerman kemana kayak gitu. Jadi buku wartawan perempuan dari koran Suara Rakyat gitu. Kembali kepada Anda? Saya sendiri sebetulnya aku di sastra Inggris ya, tapi ibu saya selain wartawan dia juga praktisi sosial juga, dulu ngurusin YPAC di Surabaya. Aku masih kecil gitu ikut. Terus ikut juga nengok teman-teman ibuku yang dihukum sama Orde Lama ya. Ibu saya itu keluarga PSI, Partai Sosialis Indonesia. Gitu. Dan ibu saya ketua Gerakan Wanita Sosialisnya Jawa Timur. Jadi aku si kecil ini, aku sama adikku satu itu diajaklah nengok Om Badio waktu di begitu di Probolinggo nengok gitu. Coba Tante Popi Sahri dia kayak begitulah. Jadi kita udah dikenalkan gitu loh. Lalu mengarah kepada soal masalah sosial ini? Sama, karena sosial politik itu jadi satu. Aku diajak ke YPAC, diajak juga sama ibu saya ke kampung-kampung gitu. Kalau misalnya aku libur, ibuku memperbolehkan aku ikut pembantuku ke desa. Boleh gitu. Nah, jadi aku udah terbiasa dengan seperti itu dan ada ketertarikan. Kepedulian terhadap anak-anak tadi. Nah, itu mulainya sebetulnya aku tuh istri tentara, suamiku angkatan udara gitu kan. Dipindahlah dia ke Jakarta, terus saya punya teman, dia bilang, kamu mau nggak? Kamu kan kelihatannya senang kerja sosial, mulai di Makassar saya udah kerja sosial. Dikenalkanlah saya dengan Ibu Nasution. Nah, di situ saya baru terjun di situ. Ibu Nasution dulu di BKKKS, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Jalan Tanjung. Kalau beliau rapat, itu kan semuanya istri-istri jenderal pengurusnya nih. Aku lah membantu di sekretarisnya untuk notulen gitu. Tapi kalau mereka rapatnya bahasa Belanda kan aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Saya bilang saya ngertinya cuma Holland Bakery. Jadi kalau aku agak sedikit membantah gitu ya atau meluruskan menurut aku, itu Bu Nas langsung bilang begini, otak kamu itu meledak-ledak, kau bikinlah yayasan gitu. Jadi Anda baru terjun langsung? Baru aku bikin yayasan. Terus Ibu Nas nanya, di mana yayasanmu? Kau sudah bikin? Sudah Ibu. Di mana tempatnya? Ya di Halim kan, rumah saya di Halim. Nggak boleh, itu rumah dinas gitu.
Lah terus saya mesti di mana? Di rumah ibu aja. Jadi aku di rumah Ibu Nasution diberikan satu ruangan di depan itu sampai 18 tahun. Sampai rumah itu dijual. Apa kegiatannya? Apa mula-mula? Kegiatan saya menangani permasalahan sosial secara preventif edukatif. Sebelum ada victim. Nah, memang nggak menarik, nggak ada darah-darah. Jadi sekarang saya lihat ya kaitannya dengan masalah yang saya pengen bawa tadi ya. Jadi terjadinya kekerasan yang tadi kita ungkapkan bahwa data. Jadi sebetulnya paling besar faktor pendidikan ya. Ya. Dan pendidikan itu bukan sekolah. Pemerintah kan juga ada urusan departemen pendidikan dan ya. Betul. Tapi gini, Bang. Pendidikan kita ambil secara lugas, secara human, secara manusiawi ya. Pendidikan tuh ndak urusan pemerintah tok. Pendidikan itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Kalau kita bicara tentang itu, seorang ibu, dia tahu bagaimana menghandle anaknya, pasti tahu. Ayam aja tahu kok, gitu loh. Nah, kasarannya begitu. Tunggu dulu, Mbak. Nah. Ibunya mesti tahu. Kalau ibunya nggak berpendidikan, ibunya nggak sekolah juga gimana? Aku kan bukan bilang sekolah. Pendidikan is not always schooling. Pendidikan itu adalah mendidik. Mendidik anak misalnya. Ya, kalau dari sekarang lahirnya gini, tinggal di... Sekarang begini, kalau anak misalnya berlaku nggak sopan pada orang tuanya, itu kan nggak pakai sekolah. Langsung maknya nampel aja tangannya gitu kan. Nggak boleh gitu. Gak ilok. Nah itu. Gak ilok itu bahasa Jawanya apa ya? Apa ya? Gak ilok itu nggak bagus. Nggak pantas lah gitu. Nggak pantas. Nah itu nggak ada di sekolah. Oh itu ndak ilok, ndak ada pendidikan itu, gitu loh. Jadi ini kearifan lokal yang muncul di mana-mana kita itu berada. Nah kalau itu kita punya dan kita pertahankan dan kita konsisten dengan itu tanpa kita harus kehilangan majunya kita itu sebagai bangsa, oh itu satu yang ini banget. Seperti yang saya bilang tadi, orang Jepang tuh kalau ketawa nggak pernah ngakak. Ya kalau ada yang ngeselin ya iyalah, dimana juga banyak yang ngeselin gitu kan. Indonesia apalagi gitu kan, kelihatannya sopan tapi enggak juga kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, kearifan-kearifan lokal tuh ada. Jadi saya pikir ya itu yang harus kita pertahankan. Lihat anak-anak Jepang sekolah, dia udah sekolah sendiri. Dia buka sepatu, dia ini, dia semuanya dia sendiri. Coba kalau kita anak PAUD aja gurunya sampai teriak-teriak, tolong ya Bu, jangan di jendela. Tolong ya Bu, Ibu harus agak ke sana biar anak-anaknya berani. Itu. Nah, ini yang harus kita terus-menerus kita sosialisasikan dengan tidak menggurui. Karena setiap kearifan lokal punya cara masing-masing. Gitu. Nah, kalau lihat kondisi sekarang, maaf ya, saya jadi ingat kondisi sekarang. Banyak anak-anak di taman kanak-kanak aja sudah dipisah-pisahkan. Iya, betul. Itu saya sedih sekali. Makanya saya berpikir memang kita harus kembali menata ulang ya pendidik-pendidik, terutama bagi saya guru yang paling penting itu adalah sekolah dasar. Karena sebagai orang kalau ditanya dasarnya apa sih lu ngomong gitu ya. Kalau kita bikin rumah, kita harus tahu membuat fondamen yang kuat, dasar lagi, ya kan? Tapi giliran kita bicara guru sekolah dasar, dia duduknya paling belakang. Di jauh-jauh sana, di tribun. Kalau pas 17-an. Nah, itu pangkatnya kayak prajurit gitu. Nah, guru SMP, ya pangkatnya letnan gitu. Guru SMA, pangkatnya letkol. Nah, dulu Mas, tunggu dulu Bang, tak terang dulu. Ntar ya, nanti kalau sudah profesor, dia pangkatnya jenderal, duduknya paling depan. Padahal si profesor ini hanya memberi bingkai pada lukisan yang udah jadi. Jadi gitu paling penting dasar itu. Yes. Jadi kalau sekarang ada anak-anak kecil yang sudah mulai dikotak-kotakkan, ini yang keliru adalah sekolah yang paling dasar, yang harus kita benahin. Aku nggak bilang keliru ya, yang kurang diperhatikan ya karena ditaruh di ujung-ujung gitu. Itu harus kita perhatikan. Malah aku bilang harusnya yang profesor tuh yang jadi guru sekolah dasar gitu loh. Nah, karena itu penting sekali. Nation and character building tuh udah mulai dididik di sekolah itu mulai dari situ. Pengkotak-kotakan. Saya ingat ya waktu zaman saya kecil, bahkan ibu saya sekolah, kami beragama Islam, ibu saya sekolah Katolik di Santa Ursula. Nah waktu zaman itu
biasa aja, tidak ada terkotak-kotak. Meskipun oke lah anak Islam masuk di sekolah Kristen, terbaliknya. Tapi sekarang kok kelihatannya anak-anak diajarkan untuk kita lain. Padahal kalau kembali kepada Pancasila mestinya ngeri ya. Dari dasarnya itu yang juga kami prihatinkan. Jujur aja saya sendiri pengurus Pusat Nahdlatul Ulama. Ya, tapi saya nggak akan bicara dari dasar itu. Cuman sekarang kita memang ada pendidikan modernisasi, mendidik tentang keagamaan, agama. Karena agama itu bukan cuma agama Islam ya. Bagaimana sih kita memberikan pendidikan agama itu? Nah, ini yang harus kita sepakati dulu. Selain hablum minallah, hablum minannas itu juga harus, ya kan? Baik dengan orang. Lah rumah saya juga di Jalan Mojopahit, kita masih kecil. Dia adik saya sekolah di Katolik, saya ingat. Tapi ya itulah, kalau kita misalnya hari apa sih yang telur Paskah ya, Paskah itu kita dapat telur banyak gitu. Nah sementara Agung itu nenek saya sedang ada di rumah, apa kayak salawatan gitu sama teman-temannya. Itu tahu ada telur macam-macam. Dia tanya gitu loh, itu kamu dapat dari mana? Dari situ, dari gereja gini-gini. Ya sudah sini, kok banyak, bagi ya, dibagi gitu loh buat tamu-tamu yang ngaji tadi. Ya itu nggak apa-apa gitu loh. Dan itu harus kita hidup-hidupkan kembali. Itu tugas kita. Ya, tapi kenyataannya kan yang berkembang yang justru itu makanya saya bilang sekarang ini ada program yang sedang dirintis karena kemarin kita baru selesai untuk memodernkan cara pendidikan agama. Kita nggak menyalahkannya lewat, tapi kesalahan kita adalah kita mendiamkan gitu loh. Masa anak kecil kalau sekarang ya caranya nyapa aja udah beda. Kamu agamanya apa? Itu anak kecil loh. Ya coba. Sedih saya gitu. Tapi ya itulah yang ada gitu loh. Nah langsung kita, kalau orang tuanya bijak, dia akan beritahu nggak apa-apa mau agama apa, yang penting dia baik. Tapi gitu. Di satu sisi Bu ya, Mbak ya, sebagai orang tua, kita punya anak, kita juga pengen anak ini akan jadi orang yang beragama yang baik, jadi dididik. Betul. Pengarahan. Yang ini begini juga, kamu jadi, dibiarkan bebas, nanti salah pilih nanti. Enggak juga. Kalau sudah kuat di rumah, mau lepas dimanapun dia oke. Yakinlah, karena saya juga begitu. Teman saya, aku di rumah itu sangat kuat didik agama. Tentang apa kita mesti ngaji, meskipun guru ngajinya ngeselin gitu kan. Galak banget gitu, guru ngaji dulu kan galak gitu. Ayo, begitu. Tapi kita tetap harus, karena waktu itu nggak ada argue kalau udah bicara tentang agama, sholat dan sebagainya itu kita harus gitu loh. Dan itu juga yang membuat kita itu tough gitu, sehingga di luar teman saya siapapun it's okay. Yang penting satu, saya sendiri ya Bang, di tempat-tempat Jakarta ini, di tempat-tempat daerah-daerah yang miskin ya, saya nggak mau bilang kumuh, jahat banget gitu loh, mengkumuhkan satu tempat gitu kan. Jadi kalau miskin ya kita harus angkat kemiskinan itu kan gitu ya. Kalau jadi, udah itu kan urusannya udah sangat. Ya jadi tapi paling tidak nama itu harus. Kalau misalnya sekarang ada teman saya nih dia orang Jerman dari De Bruyne, ibu-ibu biasa, dia kepingin ngajar katanya di Rawabunga. Oke, fine, you can teach them. Tapi satu hal, lu jangan ngomong masalah agama. Gak boleh, aku bilang gitu. Di sini Muslim semua. Oke, malah dia yang ingetin. Dengar suara adzan gitu, hello, it's time for Dohor gitu. Gak apa-apa gitu loh. Dia tergantung dari kita gitu loh. Tergantung dari kita, dan itu tidak boleh juga kita menghakimi orang, menyalahkan cara orang. Yang penting mereka tidak berbenturan gitu. Dari kecil loh, ini dari kecil gitu loh. Nah ini yang harus kita sepakati. Yuk teman-teman yang mungkin yang mendengarkan, jangan bosen dulu ya, aku mau cerita nih. Karena benar-benar aku ingin mengajak terutama kawan-kawan saya ya, di organisasi saya itu sudah pasti. Tapi ini ada organisasi yang namanya KCBI, Komunitas Cinta Berkain Indonesia. Saya ingin semua yang ada di komunitas Cinta Berkain ini peduli pada masalah-masalah budaya. Nah, kalau budaya itu berikut dengan tata krama ini tadi. Bagaimana how to say no as well as yes, nggak menyakitin orang, tapi dia tetap punya prinsip kan gitu. Dan aku yakin bisa. Bagaimana kita mau menjadi pekerja sosial? Pekerja sosial kan nggak harus memberikan uang, memberikan satu
kenyamanan, tempat untuk mengobrol. Misalnya kita pergi ke Panti Werda gitu. Ngobrol di sana gitu. Itu mendidik anak-anak kecil kita gitu loh. Tugas ayah ibu yang ada di RT itu. Sering sekali saya bicara itu. Apa sih artinya RT? Rukun tetangga. Ayolah Pak RT, kita rukunkan ibu-ibu ini, kita ajak ngobrol kayak dulu yang namanya rembuk deso. Taruhlah semua foto anak-anak di RT ini dalam satu kayak figura gitu ya. Taruh di kantor RT. Jadi tahu, oh ini anak RT yang harus kita lindungi. Ini anak kita semua. Nah, foto-foto ini taruh di semua rumah yang ada di RT situ. Sehingga kita nggak akan, oh bukan anak gue, tinggal. Tapi kalau dia lihat, oh ini anak RT, oh ini anaknya Bu Anu, oh langsung dia ini, gitu loh. Dari situ dulu deh, gitu loh. Ujung tombaknya tuh kalau di komunitas ya RT gitu. Namanya rukun tetangga. Saya rasa dari situ aja gitu loh. Kan nggak mungkin ya, semua ibu nggak pintar juga ngajarin. Saya sempat bilang gini sama ibu-ibu di kolong jembatan ya. Jadi kalau ibu-ibu di kolong jembatan itu bahasa cintanya sudah berubah menjadi bahasa eksploitasi. Ngeri ya. Tapi memang begitu, itu bahasa cintanya. Bangun kerja lo, gila lo. Kalau nggak kerja nggak makan tahu. Pak, gitu aja gitu. Itu bahasa cinta mereka. Iya, sesuai dengan kondisi mereka kan. Jadi tentu mereka mengharap masalah kemiskinan, masalah ekonomi. Jadi mereka bangun lo supaya cari duit dong, bantuin bapak misalnya. Ya, itu kan jadi biasa. Jadi bagaimana? Ya itulah yang harus kita bantu untuk tidak seperti itu. Habis Bu kesel banget, saya kan nggak bisa gini Bu. Kalau anak ibu nakal, saya bilang itu, ibu pegang, peluk, taruh di jantung ibu. Ibu diem aja, ibu berdoa zikir sambil ibu lus-lus, pegang kepalanya. Yakin ibu, anak itu akan berubah sedikit demi sedikit. Ibu berapa kali meluk anaknya? Kakak pernah, coba. Bu, sehari ibu harus meluk anaknya 14 kali, saya bilang gitu. 14 kali Neng gitu. Ya iya. Nah, kapan kerjanya? Ya sambil kerja kali, aku bilang gitu. Jadi aku turunkan juga bahasaku dengan mereka gitu. Nah. Itu nggak usah ngomong nasihat apaan yang mau didengerin, orang emaknya juga melacur kan gitu. Nah. Tapi peluk. Karena itu tadi saya bikin lomba juga di Papua. Lombanya adalah pelukan itu mukjizat. Nggak semuanya orang tua bisa ngomong loh. Kesejahteraan keluarga dulu diutamakan ya. Dengan bahasa cinta. Gitu. Ya, yang kenyataannya bahwa faktor-faktor lain, faktor-faktor tadi kemiskinan, ekonomi sebagainya itu membuat keluarga menjadi berantakan. Ya. Nah, itu kan udah sangat di mana-mana. Ya, karena itu dibiarkan. Dibiarkan terus jadi sebuah pembenaran gitu loh. Jadi sebuah pembenaran. Misalnya kayak saya nih Bung ya, suamiku tentara gitu kan. Tapi saya kalau pulang, saya harus buka atribut saya semua kembali menjadi bininya Ilyas. Bininya si tentara lakiku ini, suamiku ini. Dia biasa kan aku kepengen bercerita gitu, dia selalu bilang, "Gimana tadi?" gitu kan sambil makan. "Gimana tadi?" Ya, aku ngadu lah. Padahal kadang-kadang ngarang juga aku ngadunya itu. Yang penting aku cerita supaya suamiku itu bisa punya bisa punya kesempatan untuk membenarkan apa yang aku ceritakan atau menyalahkan gitu loh. Aku cerita, "Ini Pak, masa tadi ada relawannya gini, wah pecat aja kayak gitu." Ya dia kan pikiran tentara, pecat. Aku ya, gitu. Tapi ya nggak tak bantah gitu loh. Bohong putih lah aku ya gitu. Tapi itulah, kalau di rumah ya di rumah. Jangan jadi roasting di luar gitu loh. Nah, ini yang harus jadi kebisaan kita, dan kita harus mau seperti itu. Karena bagaimanapun juga kayaknya di agama apapun yang namanya suami ya imam ya gitu. Oke Mbak, jadi mengenai kita bersikap terhadap pihak lain, ya kita kenal sekarang ada istilah seperti yang kita ada di luar negeri ya, ada seseorang mendapat masalah, dia memberi kode supaya dapat minta bantuan. Nah, kita juga mengajarkan itu kepada bagaimana sebetulnya, apakah kita dalam budaya kita
boleh nggak kita ikut campur dengan urusan orang? Misalnya keluarga tetangga saya ribut, apa saya punya hak untuk ikut nimbrung bahas soal mereka? Ya, itu mungkin di dalam undang-undangnya bermacam-macam ya Bang ya. Gini Bung, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, ada satu pasal yang mengatakan bahwa barang siapa yang melihat anak diperlakukan berlebihan, misalnya dipukul atau disiksa secara verbal, kalau dia melihat dan mendengar tapi dia diam, maka orang ini akan kena pasal juga. Kalau nggak salah 5 tahun dia. Oh begitu? Gitu ya, karena dia dianggap membiarkan satu situasi yang membuat anak itu tercederai gitu loh, teraniaya. Dan itu sangat tidak boleh gitu. Ini sebetulnya kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah lengkap. Ya, sama juga dengan Undang-Undang KDRT. Nah ini malah saya tuh sering sekali, mudah-mudahan nanti melalui broadcast ini juga bisa tersebar luas. Cobalah yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada bukunya ya. Terus kemudian Undang-Undang KDRT juga ada bukunya. Itu diberikan pada saat calon mempelai ini menikah dan mendapatkan surat nikah, sertakan buku ini. Nih pelajari mumpung kalian belum punya anak, kalian pelajari mumpung kalian sedang honeymoon, sedang berbulan madu, pelajari apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu loh. Saya rasa itu ya, itu satu. Tapi kenyataannya kembali seperti contoh saya tadi bahwa kita nimbang anak orang, lucu nih anak, kita gendong. Sekarang disayang bapaknya marah atau ibunya marah, ini kita nggak bisa intervensi kan? Bukan. Itu tergantung dari komunikasi kita dengan lingkungan yang punya anak itu. Kalau bapaknya seperti itu, pasti komunikasi kita dengan si orang itu nggak bagus. Makanya diperlukan RT yang benar. Itu tadi, bahwa anak di dalam satu RT itu anak kita juga. Dan ya itu diberikan pengertian. Gimana saja. Ya memang gitu loh, memang harus ada yang memulai. Dan saya rasa tidak semua seperti itu, cuman memang harus kita berulang-ulang. Kalau namanya sosialisasi itu ya memang mulut nih sampai muter lagi ke depan gitu. Itu juga nggak bisa berhenti, harus. Apalagi sekarang ya, yang ada bahasa isyarat ya, untuk satu warning tentang adanya dia dianiaya. Nah begini, kalau anak kecil di luar negeri, dia digandeng seseorang, tuh dia menunjukkan seperti ini, misalnya melalui diam-diam belakang. Kalau ada orang lihat, ikuti dan lakukan apa yang harus dilakukan secara hukum, gitu loh. Karena anak ini pasti di dalam sebuah tekanan atau kekerasan. Itu. Tapi kalau di Indonesia, misalnya belum, ya kita mulai aja. Cuman repot ya. Di Indonesia itu biasanya yang melakukan kekerasan seksual atau apa itu orang terdekat. Kalau orang di barat sana, stay away from stranger. Lah kalau di sini yang ngerjain ya Pak D-nya, ya bapaknya, ya itu masalahnya. Makanya kembali lagi bagi saya adalah kearifan lokal yang ada di tempat masing-masing tuh harus dihidup-hidupkan. Di situ ada pemuka-pemuka agama. Saya rasa itu yang harus kita berikan satu fooding yang gitu. Jadi pengaruh pendidikan tidak boleh mengubah sistem yang kearifan lokal tadi gitu bahwa seorang dihormati dan sebagainya. Nah, jadi dalam kesempatan ini barangkali kita bisa mengajak ya para pemirsa kita untuk berbuat sesuatu supaya ya kembali kepada kepedulian yang awal mula saya mengenai kekerasan pekerja, kekerasan sosial, kekerasan seksual. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah pembinaan keluarga yang harmonis. Iya. Jadi aku mau bicara sama semua, terutama ya semua perempuan Indonesia. Ayo kita peluk anak kita minimum ya 14 kali, sering-sering peluk anak kita. Taruh di jantung Anda. Percayalah, itu adalah menjadi sebuah mukjizat. Jangan berhenti memeluk anak Anda. Kita enggak semuanya loh bisa kasih nasihat, enggak semuanya bisa, ngasih tahu begini, enggak. Tapi pelukan itu adalah mukjizat. Dan jangan berhenti memeluk anak Anda. Meskipun dia sudah dewasa, anak tetap anak. Saya rasa Indonesia yang mempunyai 17.000 pulau
dengan kearifan lokal yang banyak sekali, dan itu harus dipertahankan karena itu adalah sabuk pengaman kita sebagai bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa itu. Begitulah para pemirsa, kita sudah berbincang-bincang cukup dengan Mbak Rustin Ilyas. Jadi intinya, kalau saya bermulai dengan masalah kekerasan terhadap anak, tapi Anda dengar sendiri tadi petunjuk dari seorang pegiat sosial yang berpengalaman bahwa marilah kita bina keluarga kita dengan kearifan yang kita dapat dari sejak kita masa dulu. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya ucapkan sampai berjumpa lagi. Terima kasih.